Benarkah Islam adalah agama yang keras, membatasi kebebasan, dan menolak ilmu pengetahuan? Ataukah pandangan-pandangan itu hanyalah kesalahpahaman yang belum terjawab dengan benar? Untuk itu mari kita bahas. Tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 5 pandangan negatif non-Muslim terhadap agama Islam. 1. Islam dianggap mengajarkan kekerasan. Beberapa non-Muslim menilai bahwa Al-Quran atau ajaran Islam mendukung kekerasan, terutama karena salah memahami ayat-ayat tertentu yang berhubungan dengan perang atau jihad. Tentu ini pandangan yang salah, karena ayat-ayat dalam Al-Quran tentang perang harus dipahami dalam konteksnya. Sebagai contoh, Quran Surat Al-Baqarah ayat 190 menyatakan, "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Ini menunjukkan bahwa kekerasan hanya dibolehkan dalam keadaan membela diri, dalam kondisi terancam. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan untuk tidak melukai perempuan, anak-anak, dan orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan. Islam selalu menekankan perdamaian dan keadilan. Studi sosiologis menunjukkan bahwa konflik dan kekerasan bukanlah ciri khas agama Islam, melainkan masalah sosial politik yang kompleks. Sejumlah akademisi seperti Karen Armstrong dalam bukunya Fields of Blood, Religion and the History of Violence berpendapat bahwa kekerasan lebih terkait dengan keadaan politik, ekonomi, dan sosial daripada ajaran agama itu sendiri. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa umat Islam di berbagai negara memiliki kontribusi besar terhadap perdamaian dan kesejahteraan sosial, seperti di Indonesia yang memiliki banyak organisasi kemanusiaan berbasis Islam. 2. Islam membatasi hak perempuan. Terdapat pandangan bahwa Islam menindas perempuan dengan aturan tentang hijab, peran gender, atau dalam hal warisan. Tentu ini tidak benar, karena dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7, disebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak atas warisan. Meskipun dalam beberapa kasus pembagian waris berbeda, namun Islam memberikan hak-hak perempuan secara spesifik, termasuk hak untuk pendidikan, hak untuk bekerja, dan hak atas properti. Hijab dalam Islam adalah bentuk penghormatan diri dan kebebasan untuk mengontrol tubuh mereka, bukan bentuk penindasan. Quran Surat An-Nur ayat 31 menyebut hijab sebagai bagian dari menjaga kehormatan dan privasi perempuan, bukan untuk membatasi aktivitas atau hak mereka. Data dari World Economic Forum menunjukkan bahwa beberapa negara mayoritas Muslim memiliki indeks kesetaraan gender yang tinggi. Karen Armstrong juga berpendapat bahwa dalam masyarakat Islam awal, perempuan memiliki hak-hak lebih baik dibandingkan masyarakat Eropa pada masa yang sama. Islam mendorong pendidikan untuk perempuan, seperti dalam hadis yang menyatakan, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan. 3. Islam menghambat ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Anggapan ini muncul dari kesalahpahaman bahwa agama Islam cenderung konservatif, menghindari ilmu pengetahuan, atau menghambat kemajuan teknologi. Tentu hal ini sangat keliru, karena Islam sangat menekankan pentingnya ilmu pengetahuan. Ayat pertama yang turun adalah Iqra, Quran Surat Al-Alaq ayat 1, yang berarti, bacalah, menunjukkan perintah untuk mencari ilmu. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim di masa lampau, seperti Ibnu Sina dan Al-Khwarizmi, sangat aktif dalam bidang sains dan kedokteran. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Hadis riwayat Muslim. Banyak karya ilmuwan Muslim di zaman keemasan Islam telah menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Barat. Misalnya, karya Ibnu Sina di bidang kedokteran, Canon of Medicine, dan Al-Khwarizmi di bidang matematika, yang memperkenalkan konsep aljabar, telah mempengaruhi dunia ilmu pengetahuan. Pendekatan ilmu pengetahuan dalam Islam didasarkan pada prinsip empirisme dan rasionalisme, yang sejalan dengan metode ilmiah modern. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menentang kemajuan ilmiah, bahkan mendukungnya. 4. Islam tidak mendukung kebebasan beragama. Beberapa orang melihat bahwa dalam Islam, tidak ada kebebasan untuk berpindah agama atau untuk memeluk keyakinan lain. Tentu tidak benar, karena Islam menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 256, tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Dalam sejarah Islam, umat Muslim hidup berdampingan dengan penganut agama lain, seperti di Andalusia, Spanyol, yang menjadi contoh kerukunan umat beragama di bawah pemerintahan Muslim. Studi sejarah menunjukkan bahwa banyak wilayah Muslim memiliki tingkat toleransi beragama yang tinggi, dengan berbagai komunitas agama yang hidup berdampingan dengan damai. Misalnya, toleransi beragama di wilayah Kekhalifahan Abbasiyah atau dinasti Ottoman yang sangat mendukung pluralisme. Pendekatan toleransi beragama ini sejalan dengan konsep modern tentang kebebasan beragama yang diakui di berbagai negara Muslim dan ditunjukkan dalam organisasi seperti Organisasi Konferensi Islam. 5. Islam memiliki pandangan eksklusif tentang kebenaran.
Orang-orang yang mengkritik ini percaya bahwa Islam menganggap dirinya satu-satunya kebenaran dan mengabaikan kepercayaan lain, padahal itu adalah pandangan yang keliru. Walaupun Islam mengajarkan bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, dan tiada Tuhan selain Allah, tetapi Islam juga sangat menghormati kepercayaan dan kitab suci dari agama lain. Seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 46. Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik. Islam mengakui keberadaan dan hak agama lain yang perlu dihormati, dan perbedaan ini ditekankan sebagai bagian dari kehendak Allah. Studi dalam sosiologi agama menunjukkan bahwa pandangan tentang kebenaran agama bukanlah eksklusif bagi Islam. Banyak agama lain juga memiliki pandangan serupa. Namun, agama-agama besar memiliki nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan yang diajarkan dalam tradisi mereka. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang menuntun manusia pada kedamaian, penghormatan, dan pencarian ilmu tanpa batas. Mari lihat Islam dengan pikiran terbuka, dan cobalah lebih bijak dalam memahami sesuatu. Jangan sampai melampaui batas, yang akhirnya menimbulkan prasangka buruk terhadap agama Islam. Jika melihat keburukan pada Islam itu hanya perbuatan dari oknum-oknum yang beragama Islam tapi bukan dari ajaran Islam yang sebenarnya.